Guru yang saya hormati, salam sejahtera untuk kita semua. Jadi kegiatan saya pada pagi hari ini adalah merupakan observasi praktik kinerja kepala sekolah. Mohon dukungan kepada Bapak Ibu Guru untuk pelaksanaan observasi ini dengan upaya berjalan dengan lancar, dan semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan kesehatan, memberikan kelancaran dalam pelaksanaan observasi pada pagi hari ini. Dari dalam kegiatan ini, mohon kepada Bapak Ibu Guru juga memperhatikan apa yang menjadi materi pada hari ini, yaitu program peningkatan literasi sekolah. Karena literasi ini merupakan dasar daripada anak-anak kita untuk melaksanakan proses belajar mengajar dengan baik, keberhasilan daripada kegiatan belajar anak kita. Ya, jadi yang pertama yang saya sampaikan juga itu latar belakang daripada program tersebut. Yang pertama, rendahnya nilai literasi pada rapor pendidikan menunjukkan kekhawatiran mendalam. Yang kedua, siswa kurang terbiasa membaca sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, yang menunjukkan minimnya budaya membaca baik di sekolah maupun di rumah. Nah, jadi inilah dasar daripada kenapa siswa kita dalam membaca itu agak kurang. Itu pertama diakibatkan oleh rendahnya nilai literasi rapor pendidikan siswa kita. Yang kedua, siswa kurang terbiasa membaca sebelum kegiatan pembelajaran. Jadi saya mengharapkan kepada Bapak Ibu sebelum proses belajar mengajar itu dibiasakan untuk membaca 15 menit supaya anak-anak itu termotivasi untuk menerima pelajaran pada pagi hari ini. Sangat penting sekali literasi ini, apalagi yang anak-anak kelas 1, kelas 2 dan kelas 3. Diharapkan juga ini sangat-sangat kita setiap hari kita harus melaksanakan literasi selama 15 menit sebelum pembelajaran itu dimulai. Tadi latar belakang daripada literasi kegiatan pembelajaran sekolah kita. Sekarang tujuan program literasi ini. Yang pertama, meningkatkan minat baca. Program ini bertujuan untuk meningkatkan minat baca siswa secara rutin sehingga mereka lebih tertarik untuk membaca buku dan materi pembelajaran secara mandiri setiap hari. Jadi literasi itu sangat bertujuan untuk meningkatkan minat baca siswa. Apalagi siswa kita yang dalam arti ini kelas 2 dan kelas 3 yang masih dalam kategori kurang lancar membaca, maka dibiasakan untuk selalu literasi sebelum 15 menit sebelum pembelajaran dimulai untuk meningkatkan minat baca siswa. Secara rutin dilaksanakan. Kemudian juga secara mandiri ketika nanti Bapak Ibu Guru ketika ada kegiatan lain diusahakan untuk anak-anak itu juga membaca di kelasnya supaya jangan sampai anak-anak itu tidak menerima pelajaran. Tujuan yang kedua, budaya literasi. Dengan membentuk budaya literasi yang positif, diharapkan siswa akan lebih sering berinteraksi dengan buku, menciptakan lingkungan yang mendukung kebiasaan membaca. Jadi budaya literasi ini diharapkan kepada siswa kita itu untuk sering-sering membaca baik di sekolah maupun di rumah. Nah, karena buku banyak sudah ada di sekolah, saya berharap kepada Bapak Ibu wali kelas untuk memberikan buku itu dibawa pulang agar bisa dibaca di rumah selain membaca di sekolah. Ini untuk membudayakan anak-anak itu literasinya supaya lebih bagus lagi. Kemudian tujuan program yang ketiga, pemahaman pembacaan. Program ini juga bertujuan untuk meningkatkan pemahaman bacaan siswa dengan menyediakan materi yang relevan dan menarik sehingga mereka dapat memahami informasi dengan lebih baik. Pemahaman bacaan di sini maksudnya mungkin untuk meningkatkan pemahaman ini, bacaan siswa itu diberikan selain buku baca-bacaan untuk pelajaran. Jadi literasi bukunya ini yang berupa fiksi atau non fiksi untuk menambah pengetahuan anak-anak supaya dia lebih paham apa yang dibaca, kemudian apa yang dipahami apa yang dibaca anak tersebut. Kemudian buku ini supaya menarik, ada banyak buku di pojok baca itu diharapkan supaya siswa membaca buku yang lebih menarik untuk dibaca.
Nah, ini pemahaman tentang bahan bacaan. Kita lanjutkan. Ya, setelah program tadi, sekarang ada kegiatan program peningkatan literasi siswa. Ada berbagai macam di sini program-program, ada kegiatan gerakan 15 membaca, ada pojok baca dan sebagainya. Nah, yang tadi tujuan yang tadi itu, ini yang saya sangat harapkan kepada Bapak Ibu guru, membaca 15 menit sebelum pelajaran dimulai setiap hari. Setiap hari, kemudian bukunya sudah ada yang selain buku pelajaran itu. Kalau ini dilaksanakan setiap hari, saya yakin bahwa siswa itu dari yang belum lancar membaca, lama-lama bisa lancar membaca. Dari yang belum bisa baca, mungkin akan bisa minimal mengeja anak-anak kelas 1 di semester 1. Nah, saya harapkan di semester 2 anak-anak kelas 1, kelas 2 ini supaya semua sudah bisa lancar membaca. Nah, ini kegiatan program yang pertama. Yang kedua, pojok baca. Jadi di dalam kelas kita semuanya, baik dari kelas 1 sampai kelas 6, diharapkan ada pojok baca di masing-masing ruangan kelas untuk menaruh buku-buku yang membantu proses pembelajaran dalam rangka literasi. Dibuatlah supaya agak bagus, mungkin meja-meja itu udah banyak, dihiasi pojok bacanya supaya menarik. Karena kalau sudah menarik daripada lingkungan literasi itu, maka anak-anak akan termotivasi untuk membaca. Kita lanjut. Program yang ketiga ini, anak-anak setelah dia membaca buku, apakah di pojok baca, apakah di 15 membaca itu, kemudian bersama-sama juga membaca. Mungkin di sini ada diskusinya anak-anak itu dalam kegiatan pembelajaran. Selanjutnya ada program kegiatan pembelajaran yang dibimbing oleh guru. Nah, ini khusus kelas 1 dan kelas 3. Ketika anak-anak itu mengalami kekurangan dalam membaca karena mungkin dia pemula atau dia baru sekolah, maka wajar Bapak Ibu guru untuk membimbing siswa tersebut dalam membaca 15 menit itu atau di dalam proses belajar mengajar. Baik Bapak Ibu guru yang saya hormati, bahwa tadi itu merupakan banyak sekali kegiatan literasi dalam pembelajaran yang patut kita laksanakan di sekolah kita supaya siswa kita literasinya lebih baik lagi. Lanjut. Ini dia. Ya. Nah, dari tadi kita sudah membicarakan tentang literasi, kemudian pojok baca. Nah, sekarang tentang sumber anggaran pendanaan program tersebut. Jadi tidak lepas apapun yang kita akan laksanakan di sekolah ini, tidak lepas daripada program tersebut. Program tersebut juga membutuhkan suatu anggaran. Sumber anggaran yang pendanaan program itu adalah tidak lain dari dana BOS. Kalau Bapak Ibu guru akan membuat suatu pojok baca atau buku-buku sudah kita akan siapkan. Yang kemarin di TW, yang sekarang ini di TW 24 sudah kita berikan buku pelajaran siswa. Mungkinan nanti di semester 1 tahun 2026 TW 1 kita akan usahakan untuk menambah literasi buku-buku yang selain buku pelajaran. Dana BOS dialokasikan melalui program ARKAS oleh bendahara sekolah, memastikan kelancaran dan transparansi manajemen dan dana untuk mendukung peningkatan literasi yang berdampak positif pada siswa. Jadi mustahil kita laksanakan suatu program, apapun itu programnya, tidak didukung oleh dana. Jadi apapun yang kita laksanakan bahwa perlunya dana. Jadi dari dana BOS ini akan kita persiapkan untuk membiayai pembelian buku baik literasi maupun kegiatan buku dalam proses kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya program literasi yang akan dilaksanakan direncanakan akan menggunakan dana BOS BSOP sebesar kisaran 1 sampai 2 juta rupiah. Jadi karena di dana BOS itu untuk pembelian buku itu disediakan 10% ya, 10%. Jadi setiap tahun harus kita membeli buku baik buku pelajaran maupun buku persiapan literasi. Ya, jadi mungkin sampai di sini kegiatan observasi saya dalam praktik kerja ini. Semoga apa yang saya sampaikan tadi Bapak Ibu guru dapat menerapkan dengan baik di masing-masing kelas, kemudian memberikan motivasi kepada siswa kita tentang
bagaimana dampak literasi tersebut agar anak siswa kita lebih baik lagi dari tahun sekarang ke tahun 2026 ini, jangan sampai literasinya rendah lagi. Saya harapkan literasinya lebih meningkat. Ya, pada akhir ini saya sampaikan banyak terima kasih atas partisipasinya, perhatian Bapak Ibu Guru di kala saya menyampaikan observasi tadi. Sekarang ke kegiatan yang kedua, yaitu diskusi tentang literasi juga. Nah, dalam diskusi ini mungkin ada beberapa Bapak Ibu Guru ingin menanyakan tentang kegiatan tadi. Saya berikan waktu, silakan. Mungkin 2 atau 3 guru. Ya, silakan berdiri supaya kelihatan. Baik. Bagaimana caranya kita meningkatkan literasi anak itu supaya termotivasi lebih baik, supaya kebiasaan yang membaca terus menerus. Ya, gimana itu? Ya, baik, bagus sekali pertanyaan dari Pak Guru Inom, wali kelas 5. Bagaimana caranya meningkatkan motivasi literasi anak muda? Jadi sesuai apa yang saya sampaikan tadi, bahwa di kegiatan yang pertama ada membaca 15 menit sebelum pembelajaran, kemudian ada pojok baca, kemudian ada pembinaan dari guru-gurunya. Itulah yang akan dilaksanakan oleh Bapak Ibu Guru di kelas masing-masing. Usahakan kelasnya mungkin itu dibuat seindah mungkin untuk pojok bacanya. Itu membuat siswa kita tertarik untuk membaca. Kemudian yang kedua, untuk menambah minatnya mungkin nanti kita akan tambah buku-buku literasi yang mendukung siswa itu untuk minat lebih menarik untuk membaca buku-buku tentang literasi, baik buku-buku baik fiksi non fiksi. Itu mungkin Pak Inom. Ya, terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Pala. Ya, silakan. Saya ingin bertanya Pak, pada saat jam pelajaran olahraga biasanya kan anak-anak prakteknya berada di luar. Ya. Apakah mereka di dalam kelas untuk literasi dulu atau langsung di luar kelas untuk membaca 15 menit? Baik, Terima kasih. terima kasih Bu. Baik, jadi pertanyaan juga sangat bagus. Bagaimana ketika siswa kita akan melaksanakan pembelajaran tentang PJOK atau olahraga, apakah siswa tersebut literasi dulu baru olahraga? Ya, jadi jawaban saya, sebelum anak itu melaksanakan praktik olahraga, maka dia literasi dulu 15 menit, wajib. Makanya saya wajibkan sebelum kegiatan pembelajaran apapun itu, apakah itu IMTA, apakah itu nanti PJOK, dilaksanakan membaca 15 menit terlebih dahulu. Ini aja. Yang ini yang kita harapkan, yaitu gerakan 15 menit membaca. Setelah itu barulah dilaksanakan kegiatan olahraga atau PJOK. Itu enggak. Ya, Mas Supri, silakan. Ya, baik, terima kasih Pak Kepala yang sama-sama kita hormati beserta guru yang hadir pada kesempatan pagi hari ini dalam rangka observasi Bapak Kepala Sekolah pada pagi hari ini. Jadi tadi Pak Kepala Sekolah sudah memaparkan terkait dengan program literasi di sekolah kita karena kurangnya rapor pendidikan yang menunjukkan rapor kita berwarna merah Pak Kepala. Ya. Nah, jadi Pak Kepala Sekolah perlu kita sepakati dulu dari beberapa program Pak Kepala yang disampaikan tadi, baik gerakan membaca 15 menit, kemudian pojok baca dan literasi dalam pembelajaran ini. Kira-kira dari 3 ini apa yang kita sepakati Pak Kepala? Apakah kita ambil yang opsi yang pertama, kedua, atau yang ketiga supaya rekan-rekan guru ini bisa langsung menerapkan di kelas Pak Kepala. Mungkin cuma itu Pak Kepala, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Supri. Pertanyaan juga bagus sekali. Jadi kita akan prioritaskan pilih salah satu program kegiatan literasi ini mana yang diutamakan. Jadi saya berharap untuk menjawab pertanyaan Pak Supri tadi itu, untuk yang kita prioritaskan, kita pilih dari kegiatan ketiga pembelajaran tadi itu adalah kegiatan gerakan 15 menit membaca. Ini yang saya perjelas lagi. Untuk pelaksanaan ketiga program yang tadi, yang dilaksanakan wajib adalah gerakan 15 menit membaca, supaya
warna merah literasi kita ini menjadi hijau, menjadi lebih baik lagi. Ya, mungkin session diskusi ini saya berikan waktu hanya 3 orang. Apakah ada lagi tambahannya? Kalau tidak ada, mungkin saya akhiri kegiatan sini. Tidak ada ya? Baik. Iya, Bapak Ibu guru yang saya hormati, inilah program kegiatan kepala sekolah pada hari ini untuk observasi praktik kinerja kepala sekolah. Jadi apa yang saya sampaikan dari awal ini mudah-mudahan dapat dilaksanakan dengan baik. Kemudian untuk mendukung literasi kita. Kemudian apa yang saya sampaikan tadi itu mungkin banyak yang kurang yang saya sampaikan. Mudah-mudahan Bapak Ibu guru dapat melengkapinya. Kemudian apa yang saya sampaikan mungkin ada yang kurang, tidak berkenan di hati Bapak Ibu guru. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jadi saya akhiri dalam kegiatan ini dengan ucapan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih.